tahapan nenasnya itu pertama kita siapkan lahan, ya, bersihkan dulu lahannya sampai bersih, terutama dari alang-alang, ya, dari lalang, karena memang dia nanas ini sangat anti dengan rumput lalang itu, kan itu dia paling anti, karena dia akar lalang itu sangat merusak untuk pertumbuhan nenas. Jadi yang utama itu kita lahannya itu harus bersih dulu, baru kita tanamin nenasnya. Setelah itu kita tanam, ya kita tinggal perawatan yang rutin, kan. Jadi usianya nenas ini tergantung perawatan, bisa sampai puluhan tahun. Yang penting kita rajin atau rutin merawatnya, atau mungkin setiap bulan, paling tidak 1 tahun bisa kita 4 kali 1 tahun untuk pembersihan pohon-pohon nenas ini, kan. Setelah dia lahan nanti kita persiapkan bersih, baru kita bikin tanam dengan jarak, ya. Ada mungkin jaraknya itu antara satu bibit dengan bibit yang kita tanam mungkin bisa sampai sekitar 2 meter, kan, penanamannya, jaraknya. Nanti sebelum dia berbuah itu bisa ditanamin tumpang sari, tapi harus ada perawatan, misalnya pembersihan rumput lah yang ada di sekitar pohon nenas itu nanti, supaya tetap dia bersih dan supaya dia tetap bagus pohon nenasnya. Karena kita tidak memakai seperti pupuk, enggak, kita hanya pembersihannya aja yang rutin, kan. Jadi dia nanti selama 2 tahun itu baru menghasilkan buah, kan, 2 tahun. Setelah dia berbuah itu nanti bercabang, ya, dia beranak, dari sampingnya itu tumbuh atau beberapa cabang nanti. Itulah nanti setelah buah pertama mungkin kita nunggu lagi dia nanti hampir 1 tahun lagi, tapi setelah dia nanti sekitar umur 3 tahun dari semenjak tanam itu sudah bisa menghasilkan buah sampai 3 atau 4 buah nenas per pohon. Jadi kita hanya kalau mau nanam nenas itu tidak ada pembibitannya khusus, ya. Jadi nanti kalau kita sudah persiapkan lahan, kita hanya mengumpulkan bibit yang ada dari buah nenas itu. Misalnya seperti ini yang di atasnya ini, tungkulnya nenas ini yang kita tanam. Jadi kita butuh berapa dia ini nanti nanas ini, bisa kita cari di kebun kita atau di kebun lain atau punya kebun tetangga. Kita bisa mengumpulkan, misalnya kita mau nanam 1000 pohon, 1000 bibit, kita kumpulkan bibitnya 1000, kan. Jadi tinggal tanam, jadi tidak perlu ada pembibitan khusus, kan. Ini udah segar, ini udah, contohnya kita ambil ini udah berakar nih contohnya. Nah, ini sudah menghasilkan akar dia ini. Nah ini dia, kan, akarnya langsung panjang dia. Nah inilah dia sebetulnya ini yang kita tanam. Jadi beda-bedanya ini langsung daunnya langsung panjang-panjang kalau dia udah kita tanam. Akarnya pun langsung ada. Ini kan kalau baru diambil kan tidak ada akarnya. Inilah cara menanamnya. Jadi sebetulnya tidak perlu ada pembibitan khusus untuk menanam nenas. Dia langsung ditanam. Ininya supaya dia cepat mengeluarkan akar. Sebetulnya di dalam ini sudah ada akar. Contohnya ini sudah ada akarnya sebetulnya. Ini sekalipun baru dipetik, dia sudah ada akar di sini, kan. Nah ini kita tanam, setelah kita nampakkan akarnya yang dari ini tunasnya ini, baru kita tanam lubang sekitar 15 cm. Nah ini, nah di lubang yang sudah kita persiapkan dengan kedalaman sekitar 15 cm. Nah ini, kan. Kita lihat dari kualitas nenasnya, ya. Kalau nenasnya kita lihat bagus, ya otomatis dia nanti tapangnya itu atau bibitnya itu kita bisa tanam, itu menjadi bagus juga nanti, kan. Kita lihat dari apa faktor nenasnya itu, apa dia nenasnya itu bagus apa enggak. Nanti kalau nenasnya bagus, otomatis dia menghasilkan bibit yang bagus, misalnya, atau tampang yang bagus yang di atas ini, seperti gini lah, ya. Karena dia ini bagus nenasnya, otomatis kita mau bisa nanam tapangnya ini jadi bibit. Jadi sebaiknya memang kalau kita baru nanam nenas ini, ya paling tidak kalau kita tanam dia paling tidak harus turunlah hujan supaya langsung lembab tanahnya, supaya dia cepat dia numbuhnya, mengeluarkan akar bibit yang kita tanam itu. Jadi kalau bisa memang pada saat penanamannya itu ya di cuaca yang penghujan lah, ya,
supaya dia lebih cepat pertumbuhannya nanti. Kalau kita punya lahan 1 hektar, bisa kita nanam di sana sekitar 600 atau 700 pokok bibit nenas. Tapi nanti itu dengan cepat berkembang setelah 2 tahun, 3 tahun. Ya memang yang kita pakai selama bertani nenas, seluruh masyarakat yang ada di desa kita itu memang persinanam nenasnya hanya seperti dari dulu sampai sekarang, itu yang persis yang kita pakai, sistem tradisional. Perawatannya yang penting dia bersih, lahannya tetap terjaga. Tidak ada rumput-rumput atau lalang-lalang yang ada di sekitar pohon nenas itu. Jadi nanti kalau bersih nenasnya itu otomatis dia menghasilkan buah yang segar, yang bagus, yang manis. Tapi kita di sini tidak ada perawatan-perawatan yang secara khusus, tidak. Hanya tradisional aja, pembersihan lahan dengan rutin bersih lahannya. Kalau kita di desa kita ini dari dulu sampai sekarang bertani nenas, tidak ada yang pakai pupuk. Karena kalau kita pakai pupuk, itu kualitas nenasnya jadi berbeda. Jadi kandungan airnya itu nanti semakin tinggi kalau kita pakai pupuk. Jadi dia cepat rusak. Kalau dia dibawa ke pasaran, itu nenasnya cepat bonyok nanti kalau dia dipakai pupuk. Tapi kalau kita di sini selalu hanya perawatan saja, tidak pakai pupuk. Yang penting lahannya itu bersih kita buat, dan kita cangkul itu paling tidak 4 kali 1 tahun sekalian merawat pohonnya itu. Hanya seperti begitu kita merawatnya. Kita tidak pernah pakai kompos di pohon nenas, jarang sekali tuh. Tidak ada orang pakai kompos karena itu justru malah merusak kompos nenas itu. Kan mungkin di dalam kompos itu banyak bakteri-bakteri, nanti yang jadi merusak akar-akar nenas. Ya, sebetulnya untuk nenas jarang ya diserang hama, cuma terkadang ada keteledoran masyarakat seperti sekarang ini mau simpel saja, dia tidak mau capek untuk merawat atau mencangkul nenasnya itu. Dia sekarang ada masyarakat sebagian yang pakai semprot, pakai pestisida. Sebetulnya sangat merusak ya, pakai pestisida untuk mematikan rumput di sekitar pohon nenas itu. Akhirnya itu yang menimbulkan dampaknya itu nenasnya itu jadi rusak. Jadi artinya semakin lama semakin nenasnya itu semakin mengecil, atau lama-lama mati sendiri nenasnya. Karena dia kebanyakan pakai pestisida. Jadi sekarang itu himbauan kepada masyarakat, janganlah pakai pestisida, tapi rawatlah pohon nenasnya itu dengan cangkul, supaya untuk membersihkan lalang-lalang atau alang-alang yang di sekitar pohon nenas itu, sekalian untuk menggemburkan tanahnya. Iya, kalau memang ada musim kemarau berkepanjangan, dia berpengaruhnya ke buah. Artinya nanti nenasnya itu jadi cepat mengering nenasnya karena kebanyakan sinar matahari. Artinya nanti seperti kita dibilang di sini, nenas itu ada yang dimakan matahari katanya. Karena misalnya di musim kemarau berkepanjangan, ini banyak nenas yang rusak. Kan dibikin karena sangat cuaca yang mungkin terik atau panas sekali ya di saat-saat kemarau yang berkepanjangan. Hanya pada saat itu. Tapi kalau untuk pohonnya tidak, untuk pohon nenasnya. Dia hanya untuk buahnya aja. Pada saat nanti kemarau berkepanjangan, nenasnya itu banyak yang rusak. Yang contohnya yang langsung dia tertidur, dia pohon nenasnya seperti gini, yang kena dia sebelah. Tapi kalau dia berdiri, nenasnya enggak pengaruh. Karena nanas ini nggak selalu berdiri semua, ada juga yang tertidur pohonnya. Karena memang kita di sini ya, kalau menanam nanas dari dulu sampai sekarang, ya bolak-balik itu aja ditanam tapangnya itu. Jadi tidak ada pengaruhnya. Dari tanaman pertama, dari bibit yang kita tanam, dia menghasilkan buah pertama itu umurnya sekitar 2 tahun. Jadi nanti setelah dia 2 tahun, dia sudah banyak menghasilkan tunas-tunas yang baru. Mungkin di sekitar umur 3 tahun, nanti nanasnya itu sudah bisa menghasilkan buah atau 3 atau 4 buah per pohon itu. Jadi nanti setelah umur 3 tahun nanas itu, kita bisa panen dia setiap minggu dari ladang yang kita punya 1 hektar. Kalau misalnya dia dibawa ke luar negeri atau diekspor, itu kan harus di tempat yang agak sejuk lah atau pendingin ya. Karena di desa kita atau kecamatan Sipahutari ini mayoritas di sini kan semua bertani nenas. Itu pertanian yang utama ya, yang paling utama itu yang menghasilkan ekonomi di